Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam melaksanakan sholat, tentu ada banyak gerakan. Ada takbiratul ihram, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat, dan diakhiri dengan salam. Dalam setiap gerakan, ada bacaan-bacaan tertentu. Ternyata, ada bacaan di salah satu gerakan itu yang diperebutkan malaikat. Gerakan yang manakah itu? Lafal atau bacaan manakah yang diperebutkan malaikat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Gerakan manakah yang lafalnya diperebutkan malaikat? Umat Islam berkewajiban melaksanakan sholat setiap harinya. Setiap gerakannya memiliki bacaan yang berbeda-beda. Hal itu juga berlaku pada gerakan iktidal. Gerakan ini dilakukan setelah rukuk. Dengan mengangkat kedua tangan, bacaannya pun berbeda dari gerakan yang lain. Dalam hadis, dijelaskan bacaan tersebut. Ketika bangkit dari ruku kita membaca, Sami'allahu liman hamidah. Allah maha mendengar orang yang memujinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah tegak, kita kemudian membaca, Rabbana walakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata bacaan iktidal tidak hanya satu. Bacaan iktidal lain yang bisa juga kita gunakan adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'a ma syi'tah min sya'in ba'du. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki setelah itu. Hadis riwayat Muslim. Bacaan iktidal yang ketiga ini lebih panjang dari bacaan-bacaan lainnya. Bacaan itu adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'a ardi wa mil'a ma syi'tah min syai'in ba'du. Ahla tsana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'tah wa la yanfa'u zal jadda minkal jaddu. Wahai Allah Tuhan kami, segala puji bagimu, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki setelah itu. Engkau yang layak menerima sanjungan dan kemuliaan. Engkaulah yang berhak atas apa yang diucapkan oleh hamba-Mu. Kami semua adalah hamba-Mu. Tiada yang bisa menghalangi apa saja yang Engkau berikan, dan tiada yang bisa memberikan apa yang Engkau tahan. Kemuliaan seseorang tidaklah menghalangi tindakanmu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, ada bacaan iktidal yang keempat. Bacaan ini lebih pendek dari bacaan yang lainnya. Lirabbayal hamdu, lirabbayal hamdu. Segala puji hanyalah bagi Tuhanku. Segala puji hanyalah bagi Tuhanku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Bacaan iktidal yang terakhir adalah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Tuhan kami, segala puji hanyalah bagimu. Aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, yang manakah bacaan yang diperebutkan malaikat? Ketika membaca bacaan iktidal yang istimewa itu, para malaikat berebut untuk mencatatnya. Hal itu sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraiki mengungkapkan bahwa ia sering sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengangkat kepala dari ruku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Lalu jemaah di belakang beliau berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Seusai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya siapa yang membaca kalimat itu. Seorang jemaah pun menjawab. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat lebih dari 30 malaikat yang berebut mencatatnya. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Abu Daud, dan Nasa'i. Jika ingin diampuni dosanya, bacaan lain iktidal ini juga bisa digunakan. Hal ini sesuai hadis. Jika imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Bagimu segala puji. Karena siapa saja yang ucapannya tadi berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan dihapus. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ada lebih 30 malaikat yang berebut kalimat tersebut?
Nabi Muhammad SAW adalah manusia mulia dengan banyak kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui adanya puluhan malaikat mencatat amalan saat i'tidal tentu adalah hal yang biasa bagi beliau. Beliau juga pernah melihat wujud malaikat Jibril. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Aku bersama bapakku di sisi Rasulullah. Di samping Rasulullah ada seorang laki-laki yang membisiknya. Maka beliau seakan-akan berpaling dari bapakku. Kemudian kami beranjak dari sisi Rasulullah. Seraya bapakku berkata, 'Wahai anakku, tahukah engkau kenapa anak laki-laki pamanmu Rasulullah seperti berpaling atau menghindar dariku?' Maka aku menjawab, 'Wahai bapakku, sesungguhnya di sisi Rasulullah ada seorang laki-laki yang membisikinya.' Ibnu Abbas berkata, kemudian kami kembali menghadap Rasulullah. Lantas bapakku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku berkata kepada Abdullah begini dan begitu.' Kemudian Abdullah menceritakan kepadaku, ada seorang laki-laki di sampingmu yang berbisik-bisik kepadamu. Apakah benar memang ada seseorang di sisimu?' Rasulullah balik bertanya, 'Apa engkau melihatnya ya Abdullah?' Kami menjawab, 'Iya.' Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya ia adalah Jibril alaihissalam. Dialah yang menyibukkanku dari kamu sekalian.' Hadis riwayat Ahmad. Bahkan beliau juga bisa melihat orang yang ada di belakangnya. Hal ini sesuai hadis dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Luruskanlah saf kalian. Aku melihat kalian dari belakang punggungku.' Lantas, salah seorang di antara kami melekatkan pundaknya pada pundak temannya, lalu kakinya pada kaki temannya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.